Selamat sore. Kali ini kita akan test drive Toyota Rise. Jadi Toyota Rise ini adalah Toyota Rise varian S atau varian menengah dengan mesin 1000 cc turbo dengan tenaga 98 horsepower. Ya. Mobil ini sangat nyaman. Ya. Tidak terasa limbung. Ya, kita coba belok ke sebelah kiri. Terasa enak, nyaman, tidak ada limbung. Ya, ini menggunakan mesin 1000 cc 3 silinder. Nah, biasanya mesin 1000 cc itu getarannya terasa, tetapi pada mobil ini getaran itu tidak ada. Di dalam kabin tidak terasa ada getaran, kecuali kalau Anda berada di luar dari mobil ini, Anda bisa mendengarkan suara mesin 3 silindernya, tetapi tidak terasa keras atau bergetar seperti 3 silinder pada umumnya. Jadi mesin terasa halus dan tenang. Kemudian ketika berjalan, AC dihidupkan. Kebetulan mobil ini menggunakan AC auto. Ini saya setting pada suhu 24 derajat Celcius dan kecepatan kipasnya 2. AC-nya cukup dingin. Kalau kita biasanya menggunakan mobil dengan mesin natural aspirasi, biasanya AC-nya agak panas, agak sedikit lebih panas dari ini. Saya tidak mengerti kenapa, tetapi mesin turbo yang dilengkapi dengan pendingin AC seperti ini, seperti Wuling Almas, itu memiliki AC yang menurut saya lebih adem, lebih dingin dengan suhu 24 derajat Celcius seperti ini. Mobil ini sangat tenang, sangat nyaman. Kemudian suspensinya agak sedikit keras, tapi masih soft, masih lembut ya. Kalau dibandingkan dengan Wuling Almas seperti yang saya miliki di rumah, Wuling Almas itu suspensinya lebih terasa empuk, tetapi ini agak sedikit lebih keras suspensinya. Nah, mobil ini berjalan turun. Nah, ketika berjalan turun, salah satu cara terbaik untuk memperlambat mobil ini adalah kita ubah posisi tuas dari D, itu kita ubah ke manual. Kemudian giginya kita turunkan. Ya, mobil ini terasa lebih dewasa untuk dipakai mengemudi dan ya cukup nyaman untuk dikemudikan, walaupun setirnya tidak bisa kita maju mundurkan ya. Jadi dia hanya bisa naik turun aja. Setir hanya bisa naik turun. Ya, mengemudikan mobil ini tidak terasa bahwa ini merupakan mobil yang kecil. Saya merasa ini mobil yang besar. Mengemudikan ini seperti membawa mobil besar. Padahal mobilnya kecil. Panjangnya sekitar 4 meter 30 cm. Dan ini mobil yang cukup laris di Jepang, dan banyak orang yang suka dengan mobil ini. Ya, cukup menarik memang. Dan ketika saya lakukan akselerasi, itu turbonya tidak ada lag, nggak ada lagnya loh ini. Jadi dia langsung langsung thread, nggak ada lag, turbonya tidak ada lag. Jadi sempurna sekali. Walaupun padahal ini menggunakan transmisi CVT. Jadi tidak ada istilahnya tell me atau telat pikir untuk mobil ini. Nah, kita lihat. Wah, ini cukup kencang larinya loh. Nggak ada rasa lag ya. Jadi ini bagus sekali. Mobil yang sangat nyaman dan akselerasinya begitu cepat.
Kemudian seperti yang sudah saya bilang tadi, kita coba mendengarkan suara audio dari mobil ini. Kita coba mendengarkan suara audio dari mobil ini. Coba kita lihat. Mungkin kita fokuskan ke radio aja. Kita fokuskan ke radio. Ya, 2, 3. Audionya lumayan loh ini untuk mobil sekelas ini dengan harga 255 juta. Walaupun ini bukan merupakan varian tertinggi, tetapi Anda mendapatkan sebuah fitur yang nyaman ya. Mungkin dia tidak dilengkapi dengan cruise control, mungkin tidak dilengkapi dengan front coalition system warning, mungkin tidak dilengkapi dengan embel-embel yang lain-lain, tetapi untuk varian S ini cukup nyaman. Walaupun dia tidak memiliki fitur-fitur tambahan seperti varian di atasnya, tetapi sudah oke, cukup nyaman ini. Dia hanya memiliki satu fitur, yaitu electric stability control aja. Ini cukup nyaman. Bagi kalian mungkin yang tidak ingin memiliki fitur yang terlalu banyak ya, mungkin sensor itu mungkin tidak kalian anggap penting begitu. Fitur yang ada dalam mobil ini sudah cukup lengkap, memuaskan menurut saya untuk diajak perjalanan jauh maupun perjalanan bersama keluarga. Ini merupakan salah satu mobil yang paling reliable yang bisa kalian peroleh saat ini. Namun pada saat ini produksi mobil ini sangat sulit ya, karena masalah chip atau semikonduktor itu sangat memperlambat produksi semua perusahaan mobil, bukan cuma di Toyota, tetapi juga perusahaan di Inggris, di Jepang, di Jerman itu mereka mengeluhkan kurangnya komponen chip atau semikonduktor, sehingga jikalau kalian membeli atau inden mobil ini, waktu menunggunya atau indennya lama, itu karena masalah tersebut. Karena saya sudah diberitahu mengenai hal ini sebelumnya. Oleh sebab itu saya beruntung ketika saya mendapatkan mobil ini dalam tempo waktu 1 minggu. Jadi saya bayar sebesar 30% dari harga mobil. Kemudian mobil itu memang dia belum masuk dealer, dia masih di pabrik. Masih dalam perencanaan gitu, atau mungkin sedang dikerjakan. Kebetulan dealer Agung ini dia memiliki jatah gitu ya, memiliki jatah 2 unit untuk area Gianyar. Saya beruntung bisa mendapatkan salah satu. Tetapi ini bukan varian TSS. Nah, bagi kalian yang menunggu varian TSS, itu menunggunya akan lama, dan teman saya itu menunggu sampai dengan 9 bulan. Jadi dia dapat mobil Toyota Rise ini sekitar nanti bulan Februari atau Maret tahun depan. Itu yang saya dengar dari teman saya. Jadi buat kalian mungkin yang mau mendapatkan mobil ini, alangkah lebih baiknya kalian bisa tanya dulu ke dealer stok apa yang tersedia. Saya beruntung bisa mendapatkan walaupun cuma varian S, dan ini hanya butuh waktu 1 minggu untuk mendapatkan kendaraan ini. Saya tidak tahu bagaimana dengan teman-teman di Jakarta. Mereka mungkin juga termasuk orang yang beruntung, karena barang ini sangat langka untuk saat ini. Karena tadi saya bilang pengaruh semikonduktor atau chip itu yang terganggu, karena jumlahnya sangat langka, sehingga produksi mobil itu sempat mengalami penurunan. Dan bahkan di Jepang itu produksi mobil itu di stop di beberapa pabrik ya, karena kelangkaan semikonduktor ini. Jadi saya bilang mobil sangat nyaman, sangat praktis, enak untuk keluarga, enak untuk kalian yang masih single, dan dia
untuk konsumsi bahan bakarnya ini ada 11,7 km per liter ya. Jadi ini masih oke lah, masih relevan. Mungkin beberapa reviewer bilang kalau di jalan tol 1 liter 22 km. Saya belum pernah nyoba di jalan tol, tetapi saya coba di jalan umum. Saya coba itu mendapatkan angka 11,7 km per liter. Masih reliable untuk mobil sekelas ini. Dan konsumsi bahan bakarnya tidak terlalu boros. Jadi ini mobil yang pantas untuk kalian miliki. Dan hanya ada 2 kelemahan mobil ini. Pertama, dia tidak memiliki semburan AC. Kemudian dia tidak memiliki defogger belakang, kaca belakang. Yang ketiga, penempatan akparnya itu ada di bawah kaki penumpang di samping pengemudi. Itu mengganggu sekali. Jadi saran saya kalau bisa itu dipindahkan mungkin ke tempat yang lebih proporsional ya. Cuma itu yang menjadi kritik bagi saya. Mungkin untuk Toyota bisa mengembangkan mungkin lebih baik lagi ke depannya. Tetapi kalau kenyamanan, saya bilang mobil ini nyaman, bisa diandalkan. Oke, sampai jumpa lagi dengan saya di review mobil yang lain. Karena saya sebenarnya bukan orang yang ahli di bidang otomotif, tapi saya tertarik dengan dunia otomotif ini karena dari kecil saya juga suka juga melihat kendaraan otomobil. Oke, sampai ketemu lagi dengan saya di video saya yang selanjutnya. Terima kasih. Top.